Kailah, Nduk, maaf sih. Masih sekalian dicek ya, Nduk. Nggih, Bude. Astagfirullahaladzim, Mas. Bude, iki lho Bude masih Bude. Ya awalnya Astagfirullahaladzim, oh ya iling, jare kowe meh berubah. Kowe meh berubah, ngopo kok rak berubah le? Ya Allah deloken adimu iki le. Kowe rak melas karo ibumu. Ibumu iki lho wis ten kono, harus kowe iki ya tobat le, tobat. Ya wis, kowe ngesok melu Bude ya le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan langsung masuk aja. Dibuka pintunya ya. Sebelumnya ini ada apa kesah kalian kok bisa datang ke sini? Tujuannya itu untuk apa? Mungkin bisa diceritakan dulu kronologi awal dari awal sampai akhir. Saya mohon dengan sangat detail menceritakannya karena demi kita menghasilkan hasil yang lebih baik demi kemaslahatan bersama. Silahkan. Jadi awalnya itu gini Pak ya, keponakan saya itu ditinggal, jadi kedua orang tua mereka itu bercerai. Terus dari bercerai itu mereka ikut sama ibunya, ikut ibunya. Terus beberapa bulan mungkin karena ibunya depresi, mungkin karena mungkin nggak terima gitu ya cerita sama bapaknya itu. Terus ibunya selang beberapa bulan meninggal. Selang beberapa bulan meninggal, sebelumnya itu mereka itu dua anak mereka itu ya, si Kelvin sama si Kayla itu anak yang rajin banget Pak, rajin ibadah. Bentar, izin bertanya. Ini yang Kelvin, yang ini. Nggih, niki Yang ini Kelvin. Kayla. Ini Kayla ya. Ini posisinya sebagai siapanya ibunya? Oh saya sebagai budenya, jadi mereka keponakan saya Pak. Bude berarti? Saya dari ibunya, saya berarti kakak dari ibunya mereka. Kakak dari ibunya. Ya. Ya, terus Lanjut, silakan. mereka dulunya itu rajin banget Pak, rajin belajar, sekolahnya juga rajin. Si Kayla masih mondok di pondok pesantren. Terus ini si Kelvin itu dari kejadian ibunya meninggal itu, si Kelvin itu jadi berubah banget Pak. Sekarang nakal, susah banget dibilangin. Dia juga sering main-main malam, pulang malam, terus mabok-mabokan juga. Itu gimana Pak? Biar si Kelvin itu bisa berubah, biar bisa nggak kayak gitu lagi. Oke, sebelumnya izin menanyakan ya. Iya. Awal pertama itu mereka, orang tua mereka itu cerai, berpisah. Iya, cerai Pak. Terus ketika cerai itu mereka langsung ikut panjenengan. Sebelumnya ikut ibunya dulu, mereka ikut ibunya, ya. Terus ibunya meninggal. Ibunya meninggal, terus mereka ikut saya yang langsung mereka berdua. Berarti pada saat awal cerai itu mereka berdua tidak ada problem. Tidak ada. Mulai puncak depresinya itu ketika ibunya meninggal, seperti itu. Iya. Oke, setelah mendengarkan panjang lebar cerita dari budenya Mas Kevin, sekarang saya ingin mendengarkan lebih jelasnya cerita langsung dari Mas Kevinnya. Kok bisa sampai melakukan hal seperti itu? Bagaimana awalnya Mas? Silakan. Ya ini Pak, dulunya tuh saya bisa dikatakan itu jalan yang benar lah Pak, yang masih kayak anak-anak biasa. Semenjak orang tua saya berpisah itu kan saya ikut ibu saya. Di situ saya ada pikiran itu, ditambah lagi beberapa waktu kedepannya itu saya meninggal. Itu menambah pikiran saya, terus jadi depresi, pikiran terus itu. Makanya saya coba cari lah teman-teman. Nah itu ada yang ngajak saya untuk tuh minum keras lah supaya
pikirannya jadi plong gitu Pak. Nah sejak saat itu mulai itu saya dengar lagi. Puncaknya itu di saat itu Pak, berarti setelah beberapa minggu ibu saya meninggal, karena saya pikirannya lagi drop-dropnya itu depresi dan stres. Nah itu ada teman saya yang ngajak keluar lah ibaratnya main, itu saya dipaksa itu minuman keras terus minuman berat. Nah, saya cobalah orang nyatanya saya lagi stres itu coba. Nah sampai saat ini inilah terusan itu Pak. Oh berarti puncaknya itu beberapa minggu setelah ibu Mas Kelvin meninggal itu diajak keluar main sama teman. Awalnya tidak tahu kalau itu ternyata beli minuman keras dan Mas Kelvin dipaksa pada saat itu seperti itu. Dan seterusnya sampai saat ini Mas Kelvin kecanduan minuman itu. Berarti karena ajakan dari teman Mas Kelvin dan posisi, kenapa kok Mas Kelvin mau pada posisi saat itu? Coba cerita kok bisa, padahal kan Mas Kelvin tahu bahwasanya itu hal yang buruk, banyak mandorotnya, banyak perkara buruknya kalau Mas Kelvin melakukan perkara itu. Nah seperti itu kan nanti akan berakibat buruk kepada dirinya Mas Kelvin, masa depan Mas Kelvin. Dan harusnya Mas Kelvin tahu, Mas Kelvin itu punya adik, harusnya menjadi contoh yang baik untuk adiknya. Bagaimana coba kok bisa mau itu, kenapa? Ya gimana ya Pak, karena mungkin pikiran saya lagi stres itu, saya itu nggak berpikiran itu Pak. Ya setahu saya kan mungkin cuma main bola sama teman saya itu, tiba-tiba Pak saya diajak, ini coba makanya kamu stres, coba diminum. Itu saya nggak tahu Pak posisi itu. Nah, ternyata itu kan minum keras itu Pak. Saya dipaksa, tapi minum ya saya minum itu Pak. Ini ada cerita sini saya jadi kecanduan itu Pak. Nah, mungkin karena saya pada saat itu pikirannya stres banget, kan Depresi banget gitu ya. ya. Terus hingga muncul faktor untuk rasa ingin tahu bagaimana seperti itu. Ya, Dan sampai saat ini kecanduan gitu ya. awalnya kan cuma mau melepas pikirannya stres banget itu Pak. Pada saat itu kan gimana ya, menjadi orang tua gitu. Oke. Jadi gini Mas Kelvin, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis Ahmad Muslim bin Abu Daud yang berbunyi, semua perbuatan orang yang telah meninggal, maka semua perbuatan dan amalannya itu tidak terhitung kecuali ada 3 hal. Yang pertama, amal sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh dan solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Dari penjelasan hadis itu harusnya Mas Kelvin tahu, bukan maksud menyinggung Mas Kelvin, bukan maksud merendahkan atau lain halnya. Mas Kelvin itu ibunya kan sudah meninggal. Harusnya Mas Kelvin itu tahu orang yang sudah meninggal itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, harusnya Mas Kelvin mendoakan yang baik, menghindari amalan-amalan buruk. Nanti dampaknya juga ke orang tua Mas. Kasihan orang tua di alam kubur. Apa enggak sampai memikirkan ya Mas Sewu, mohon maaf Mas Kelvin ya, kalau orang tua Mas Kelvin disiksa karena perbuatan Mas Kelvin selama di dunia seperti itu, apa enggak merasa kasihan? Nanti akan nyambung lagi ke lain waktu dan masa depan. Mungkin di saat Mas Kelvin sudah meninggal, nanti Mas Kelvinnya juga punya anaknya melakukan perbuatan seperti itu, Mas Kelvin akan kena akibatnya seperti itu. Apakah Mas Kelvin mau? Bagaimana Mas Kelvin? Mestinya nggak mau kan? Ya, harusnya mikirnya seperti itu Mas. Monggo silakan mulai saat ini sadar Mas Kelvinnya
harusnya lebih giat lagi dalam melakukan hal yang baik. Hindarilah semua perbuatan-perbuatan buruk. Suatu masalah akan menjadi masalah apabila Mas Kelvin menganggap itu masalah. Suatu kebimbangan atau kerisauan akan menjadi kerisauan kalau Mas Kelvin menganggap perkara itu sangat membuat kita risau, sangat membuat kita pusing. Dan maka perlu adanya semua perbuatan itu dilakukan dengan diniati ibadah. Maka dari itu silakan Mas Kelvin segera bertaubat, lakukan perilaku-perilaku yang baik, hindari semua perilaku yang buruk. Melakukan perilaku yang baik pun diniati istiqomah Mas, dan diniati ibadah. Kalau sudah berniatkan ibadah, nanti kesehariannya perilaku perbuatan-perbuatan insya Allah akan mendapatkan hasil yang barokah seperti itu Mas. Oke, cukup. Ya Pak, nanti saya akan mencoba memperbaiki diri biar nggak kayak yang seperti ini Pak. Ya jujur, saya juga pikiran Pak, dulunya kan saya yang seperti itu ibaratnya lurus lah buat teman-teman saya. Nanti saya coba memperbaiki diri Pak. Terima kasih atas sarannya. Perlu diketahui ya, gini, Mbak Susi selaku budenya Mas Kelvin dan Mbak Kaila kedepannya harus benar-benar memantau perubahannya Mas Kelvin agar benar-benar berubah, agar benar-benar meninggalkan perkara-perkara jelek yang sudah diceritakan tadi. Bagaimanapun mereka tetap harus dipantau, harus didampingi kesehariannya. Walaupun bisa dikatakan umurnya udah gak dewasa, tapi tetap pendampingan itu perlu. Apalagi dengan faktor ibunya sudah meninggal dan bapaknya juga sudah tidak mengurusi mereka berdua. Mbak Susi salah budinya dengan saya harap harus ikhlas, harus benar-benar memaksimalkan dalam pembimbingan kepada mereka berdua. Saya hanya bisa mendoakan kedepannya semoga lebih baik lagi, semoga lebih memaksimalkan perbuatan yang lebih baik seperti itu ya Mbak Susi. Dan nanti kedepannya kalau ada apa-apa lagi yang mungkin bisa saya bantu, bisa dihubungi nomor saya langsung saja. Pokoknya kalau Mas Kelvin kok tidak bisa menepati janjinya, tidak bisa berubah, langsung laporkan kepada saya. Nanti akan saya tidak lanjuti, akan benar-benar saya bimbing langsung. Dan nanti kalaupun belum berhenti, Mas Kelvin siap menerima kedepannya, siap menerima perbuatan kedepannya. Apapun hasilnya, mungkin bisa dikatakan kalau Mas Kelvin masih melakukan minuman keras, nanti akan saya urus, langsung saya masukkan ke BNN seperti itu ya. Mungkin cukup sekian. Semoga istiqomah lah dalam melakukan perbuatan. I got my head out the sunroof, I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. We're driving down the freeway at night. I only got one thing